Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, terima kasih untuk respon positif dengan video yang saya upload 10 prinsip dasar bermain catur. Semoga video itu berguna ya. Dan di video kali ini saya akan bahas request kalian, banyak banget yang request tentang Bang, coba bikinin teknik ketika bermain dalam fase permainan akhir. Ya, kita harus jago nih teman-teman. Kalau kita mau jadi pemain catur yang bagus, kita harus pemain catur yang kuat, kita harus menguasai teknik permainan akhir. Nah, aku akan berikan edukasi tentang 10 prinsip dasar ketika bermain dalam fase permainan akhir. Kalian akan melihat video yang berisi tentang fase permainan akhir ketika menang pion, kemudian fase permainan akhir dengan perwira lain, contohnya gajah. Nah, pokoknya nonton terus sampai habis dan jangan lupa dukung channel RL Chess dengan cara pastikan kalian udah menekan tombol like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, prinsip-prinsip yang akan ada di video ini penting banget untuk kalian catat dan untuk kalian ingat. Langsung saja kita gaskan. Nah, ini paling penting banget ya, kalian pasti kalau main di semua level, mau main di pos ronda, mau main di warung kopi, mau main di pangkalan ojek, atau di turnamen besar pun, ketika kalian berhadapan dengan Grandmaster, kalian harus menguasai teknik menang endgame dengan satu pion seperti ini guys. Putih memiliki keunggulan satu pion, tapi gimana caranya untuk bisa sekolahin pion ini biar lulus? Enggak. Gimana caranya supaya pion ini bisa promosi dan ada progresnya? Yang harus kalian lakukan di fase permainan ini adalah yang pertama, dalam posisi seperti ini kalian harus membuat oposisi raja, yaitu mengatur jarak raja dengan raja ke petak E3. Ini namanya oposisi nih guys. Raja berhadapan dan membuat 3 jarak ya. Sehingga raja hitam di sini harus berpindah ke petak F5. Nah, setelah berpindah, apa yang harus kalian lakukan? Jadi artinya tidak terburu-buru memajukan pion aja ya, teman-teman. Selanjutnya adalah membawa raja kita ke petak center. Ya, kalau udah kayak gini nggak usah buat oposisi lagi ya. Jadi langsung aja ke petak D4. Nah, kemudian apabila raja dia ke petak E6, apa yang harus dilakukan oleh pemain putih, teman-teman? Yap, tepat banget. Membuat oposisi kembali sampai pionnya bisa memiliki progres kembali. Nah, raja ke petak F6, raja ke petak D5, kemudian raja ke petak E7, raja E5, raja D7, nah raja F6. Mau dia geser ke kiri, kita ke kanan. Kalau dia ke kanan, kita ke kiri, guys. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita buat oposisi lagi. Dan ya, udah nggak usah perlu geser lagi ya ke petak D7, karena itu akan membuat tempo. Sekarang waktunya menjalankan pion kalian, guys. Yaitu dengan M4. Raja E8. Nah, ini nggak usah jalanin raja ya. Kalau jalanin raja nanti bolak-balik aja. Kita jalanin pion aja. Karena ini udah membuat posisi oposisi. Raja ke petak D8, kita raja F7. Kalau dia raja F8 tadi, kita raja D7. Nah, selamat, sekarang kalian udah ngerti gimana caranya endgame dengan kemenangan satu pion, guys. Yang paling penting adalah oposisi terlebih dahulu, jangan buru-buru majuin pion, dan baru ketika sudah menyelesaikan oposisi, baru menjalankan pion, teman-teman. Tinggal sekolah deh, jadi menteri. Mudah-mudahan menterinya nggak sombong. Oke, kita ke bab selanjutnya. Ke teknik yang kedua. Kalau tadi teknik dasar banget ketika kita memiliki keunggulan satu pion. Di teknik yang kedua ini ketika memiliki pion yang sama tapi posisi raja lawan dalam posisi outside. Yaitu rajanya menjauh dari penjagaan pionnya nih guys. Nah, yang harus kalian lakukan adalah dengan teknik body check. Kalau saya menyebutnya seperti itu. Kenapa body check? Yaitu dengan menjaga jarak raja untuk menjaga pion ini guys. Contohnya kayak gini nih. Jalan yang harus dilakukan, coba nih, tebak. Jalan yang harus dilakukan oleh Raja Putih kira-kira apa nih? Nah, bukan raja ke atas ya. Kalau kalian nebak raja ke atas, ini rajanya akan mengikuti dan akan tercipta hasil remis. Yang benar adalah raja mundur ke petak G3, memberikan penjagaan raja lawan, raja G1. Nah, di sini saatnya memajukan pion kalian. Nah, dia coba untuk ngawal pion ini, kita majuin pionnya lagi, guys. Raja E2. Nah, sekarang karena ini bahaya banget, ancaman dia mau ke sini,
kita harus melakukan body check lagi, yaitu menjaga pergerakan raja lawan. Nah, udah semakin jauh, dia akan menjaga dengan seperti ini, kita akan jaga lagi dengan raja ke petak E5. Nah, gimana kalau udah raja E3? Apakah kita harus mengancam pionnya langsung? Nah, kita harus kalkulasi juga ya, teman-teman. Kalau kalian udah paham tekniknya, kalian juga jangan lupa kalkulasi. Kalau kita raja F6, maka dia akan raja ke petak F4 dan pion kita akan hilang. Yang harus kita lakukan adalah dengan mendorong pion. Kenapa? Karena kalau misalkan dilanjutkan dengan raja ke petak F3, ya udah kita raja D6, raja ke petak G4, raja E7, raja F5, kita dapat pion duluan dan pion akan promosi. Itu tips yang kedua. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, ini posisinya jumlah materinya sama, tapi putih memiliki keunggulan satu pion bebas di petak A4. Ini juga sering ya terjadi di semua level permainan. Karena aku dulu juga nggak sejago ini, sekarang juga masih belum jago sih. Ya, dulu aku juga pernah mengalami fase-fase permainan seperti ini nih, dan bingung gimana caranya. Kalian mungkin memikirkan, ya udah majuin aja pionnya bang, nanti juga bakal menang. Ya benar sih, tapi kita mesti kalkulasi. Apakah di sini saat yang tepat untuk mendorong pion? Kita hitung pergerakan rajanya. Maka pion akan mampu di cover oleh raja ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah tidak buru-buru menjalankan pion, tetapi membawa raja dulu ke petak center guys. Jadi pion ini akan jadi kunci kemenangan teman-teman. Ini aset kalian. Nah sekarang baru pion kalian bisa dijalankan. F6 ya dorong terus karena raja ini akan sibuk menjaga pion tersebut. Nah, karena jaraknya udah jauh, baru deh kita ngancem pionnya. Oke, jadi jangan buru-buru juga untuk menukar pion promosi ini, guys. Nah, baru deh. Ini tips yang ketiga, kita lanjut ke tips yang nomor 4. Supaya nggak terlalu lama ya. Oke, ini sama pionnya, 3 pion, tapi dalam teknik permainan akhir ini, kalian harus tahu kalau pion kita jalankan dengan benar, ini akan membuat pion itu promosi. Nah, gimana caranya? Kira-kira apa langkah yang tepat untuk posisi ini, guys? Yaitu dengan menyerang pion F atau pion H nih, teman-teman. Kalau posisinya kayak gini. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya kayak gini, dengan menjalankan G6. Nah, tinggal tunggu respon lawan. Kalau dia makan pion H, berarti kita gimana supaya meloloskan pion H ini? Ya, dengan F6. Kalau dia nggak makan, kita makan G7 dan ini pionnya akan promosi. Nah, teknik endgame seperti ini sering terjadi, teman-teman. Oke, kita ke tips selanjutnya. Lihat posisinya. Putih memiliki keunggulan 2 pion lawan 1 pion. Tapi di sini tercipta posisi oposisi dan sekarang putih nggak bisa masuk rajanya ya, ke petak G6 atau ke petak E6. Nah, dalam banyak permainan akhir pion, sering banget terjadi kayak gini. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan mencari tempo, yaitu dengan ya raja ke petak E5 dulu. Bener banget. Nah, raja ke petak F8 sekarang membuat tempo dengan raja ke petak F4. Jadi, kalau misalkan dia raja ke petak F7, kita akan mendapatkan tempo dengan raja F5. Kalau tadi kan posisi awalnya putih yang jalan. Tapi ketika raja F7, raja F5, raja hitam yang jalan. Jadi dia kena tempo, guys. Nah, sekarang dia membuat tempo juga nih, pinter juga lawan kita nih. Kalau kita masuk ke petak F5, maka dia akan raja F7 ke posisi awal semula ya. Maka kita harus membuat triangulasi artinya. Nah, oposisi jarak jauh guys. Contohnya kayak gini. Sorry. Yap, seperti ini ya. Nah, tercipta deh. Kita ke tips selanjutnya. Sorry, ini belum nyerah juga lawannya. Ya ini tinggal makan pionnya ya. Jangan buru-buru majuin pion karena akan tercipta remis. Oke, kita ke tips selanjutnya. Gimana kalau posisinya sekarang kalian memiliki 2 pion lawan juga 2 pion. Nah, sekarang kalian dalam posisi kehilangan tempo teman-teman. Sekarang waktunya putih melangkah. Kita bisa lihat ya, kalau rajanya jalan,
maka pion E4-nya akan jatuh. Nah, how to defend this position? Gimana cara bertahan dalam posisi ini? Apakah kalian melihat idenya? Yes, congratulations kalau kalian menemukan idenya. Ya udah, tinggal membuat tempo dengan pionnya ini, yaitu dengan A3 dulu. Nah, dia akan menjawab dengan A5 dan kita A4. Nah, ini sering banget terjadi ya. Makanya dalam fase permainan akhir, kalian harus sangat cerdik memajukan pion. Tunggu waktu yang tepat. Karena kalau pion udah maju kan nggak bisa mundur lagi ya. Jadi pion itu akan sangat berarti untuk membuat tempo kemenangan, guys. Kita ke tips berikutnya. Putih memiliki 5 pion, hitam 4 pion. Nah, ini jauh banget ya jaraknya. Gimana cara yang tepat, yaitu membawa raja kalian dulu, guys. Jadi jangan buru-buru mainin pion, tapi yang harus kalian lakukan adalah membawa raja kalian ke petak center terlebih dahulu. Sorry, lebih tepat ke sini ya, biar lebih gampang. Ya, ini rajanya mau masuk. Apakah kita naikkan dulu, atau rajanya dicegah dulu? Dia pengen memiliki tujuan ke petak B4. Mana yang lebih tepat? Yap, tepat banget. Dicegah dulu dong rajanya biar nggak ke petak B4. Nah, sekarang raja dia ke petak D4. Pengen ke petak C3, kita jaga dulu. Nah, dia H5. Kita langsung cegah dengan H4. Dia F5. Nah, ini saatnya cegah juga dengan F4. Nah, dia A5. Kita jalan A4. Nah, ini gunanya tempo. Nah, gimana kalau misalkan dia jalan raja E4 sekarang? Apakah mengorbankan pion B4? Ya nggak usah ya, kita fokus saja dengan kemenangan ini nih. Jadi nggak buru-buru main B4, tapi raja C3 dulu. Nah, baru deh di sini mendorong pion. Karena pionnya tidak akan terjegah, guys. Mau dia pionnya 3 kek. Nah, sekarang kalian menang ya, karena menteri kalian tinggal dibawa ke pojok aja, terus raja kalian akan membantu. Oke, kita ke bab selanjutnya. Ini posisi yang sering juga terjadi. Kita memiliki raja dan kuda, kita memiliki raja pion. Sebenarnya kalau mau remis ya remis aja ya teman-teman. Cuman terkadang tercipta posisi yang bisa menyusun suksuang atau mat teman-teman. Contohnya kayak gini. Pion hitam mengarah ke petak H1. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat mat? Apakah jalan raja F2? Tidak ya. Apakah jalan raja F1? Yap, tepat sekali. Raja ke petak F1. Nah, kalau dia raja H1, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengatur jarak dengan kudanya ini ya. Kemana ya guys? Sini bukan sih? Bukan ya. Kemana ya? Yap, raja ke petak F2. Nah, kemana nih? Kalau kuda G3 remis. Yaitu kuda ke petak E3. Ya, kalian tinggal tunggu temponya aja. Kalau kalian kalkulasi pasti ketemu sih. Karena mudah banget sih, tinggal dicari momen yang tepat sehingga tercipta skakmat. Kalau dilanjutin, ya paksa dengan kuda F1, H2, dan skakmat. Oke, nah ini sering banget terjadi. Jadi kalau misalkan posisinya kayak gini, apakah hitam bisa menang, teman-teman? Apakah pion ini bisa promosi? Bisa, kalau kalian nggak tepat cara bertahannya. Nah, ini tips yang penting banget bahwa ketika lawan kita ataupun kita memiliki pion promosi, tapi letak promosinya tidak di petak yang sesuai dengan warna gajah kita, maka itu bisa tercipta remis, teman-teman. Dengan cara, ya kalian menjaga petak H1 ini. 4 petak ini yang harus kalian jaga. Seperti ini. Nah, kalian nggak usah jalanin raja ke petak F1 ya, udah tinggal bolak-balik aja. Nah, ini remis. Oke, teman-teman, itu yang tips yang bisa aku berikan untuk basic endgame. Semoga video ini membantu dan semoga teknik ini dapat membantu. Pastinya akan dapat membantu kalau kalian juga dapat mengimplementasikannya dan juga mengingat teknik-teknik seperti ini. Ini aku menyebutnya dengan seni permainan akhir, teman-teman. Nah, coba komen teknik mana yang paling kalian sukai. Semoga video ini dapat membantu dan jangan lupa
untuk dukung channel RL Chess biar terus berkembang dan biar banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa bantu aku dengan cara share juga, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess. Coba komen video apa lagi yang pengen dibuatin sama RL Chess. Catur Yes, Indonesia. Jaya bosku. Endgame ya. Kalau kita salah dalam fase opening, kita bisa bales di fase middle game. Kalau middle game salah, kita bisa bales di fase permainan akhir. Tapi kalau kita nggak tahu teknik permainan akhir, kalau kita salah, ya udah kalah.